warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Talia dengan NIM 1022300443 dari program studi hukum pidana Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pencurian atau hirobah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat dan hadis hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Alif Pia Hoirunisa MAG. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang aksi pencurian, pembegalan di jalan yang sepi, perampokan bersenjata di toko emas, hingga pencurian kendaraan bermotor di masyarakat. Semua tindakan ini sering dirangkum dalam satu kata, yakni pencurian atau kriminalitas biasa. Namun, menurut hukum Islam atau jinayah, ada perbedaan yang sangat tegas dan berjarak jauh antara mengambil harta secara diam-diam atau syarikah dengan merampas harta menggunakan kekerasan dan meneror ruang publik atau hirobah. Mengapa Islam membedakannya dengan sangat rigid? Pencurian atau sarikoh, yakni kejahatan terhadap harta secara sembunyi-sembunyi, secara fikih adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang aman atau hirs tanpa hak dan pelakunya tahu bahwa itu haram. Dengan karakter yakni dilakukan secara rahasia, diam-diam agar tidak ketahuan pemiliknya, misalnya membobol rumah di malam hari atau mencuri uang di berangkas kantor. Hukumnya jika memenuhi syarat yang sangat ketat, mencapai batas nilai minimal atau nisab emas. Barang disimpan di tempat yang layak dan tidak ada unsur kelaparan atau darurat. Hukumnya adalah had atau potong tangan. Filosofinya yakni Islam menjaga hak milik pribadi warga negara agar tidak digerogoti oleh orang-orang yang malas bekerja. Sedangkan perampokan atau begal atau yang disebut dengan hirobah, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan publik. Hirobah sering disebut dengan qat'uh thariq atau pembegalan jalanan, adalah tindakan keluar untuk mengambil harta atau membunuh dengan menggunakan kekuatan senjata dan menimbulkan kematian atau ketakutan dan teror bagi masyarakat umum, dengan karakteristik yang dilakukan yakni secara terang-terangan menggunakan kekerasan atau ancaman senjata, berada di ruang publik seperti jalanan, pasar, dan fasilitas umum, serta merusak ketentraman masyarakat. Dengan dasar hukum, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33, Islam memandang hirobah bukan lagi sekedar kasus pencurian harta, melainkan makar terhadap keamanan negara dan kemanusiaan. Hukumnya berlapis tergantung dampak dan kejahatan. Jika pembegal atau membunuh korban dan mengambil hartanya, hukumnya adalah dihukum mati lalu disalib untuk efek jerah. Kemudian yang kedua, jika mereka hanya membunuh tetapi belum sempat mengambil harta, hukumnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika mereka hanya mengambil harta dengan senjata tetapi tidak membunuh, hukumnya adalah potong tangan dan kaki secara silang, misalnya tangan kanan dan kaki kiri. Jika mereka hanya meneror atau menakut-nakuti publik tetapi belum sempat membunuh maupun mengambil harta, hukumannya adalah diasingkan dari wilayah tersebut atau penjara. Jadi kesimpulan mendasar tentang perbedaan keduanya yakni dari metode pengambilan yakni pencurian atau sariko dengan sembunyi-sembunyi atau menghindari kontak fisik, sedangkan begal secara terang-terangan atau menggunakan senjata serta kekerasan. Kemudian dari penjelasan tadi kita dapat melihat betapa tegasnya Islam dalam merespon kejahatan yang merusak ketentraman umum. Hirobah dihukum sangat berat karena pelakunya menantang hukum dan merenggut hak masyarakat untuk hidup tenang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.